Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 9 semester 2, yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Di pertemuan pertama ini, topik yang akan dibahas yaitu kekongruenan bangun datar. Pertama, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari topik ini. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak, menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun datar yang kongruen, dan menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang kongruen. Mari kita mulai. Yang pertama, apa itu kongruen? Sebelum kita tahu apa itu kongruen, amati yang keempat pasang gambar berikut. Gambar pertama merupakan dua mobil yang kongruen. Gambar kedua adalah dua mobil yang tidak kongruen. Gambar ketiga adalah dua kursi yang kongruen. Dan gambar keempat adalah dua kursi yang tidak kongruen. Setelah kita amati dan identifikasi dengan seksama, dapat kita simpulkan bahwa dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Sekarang perhatikan contoh berikut. Ada pas foto A dengan frame berwarna biru dan ukuran 4x6 cm, dan ada juga pas foto B dengan frame berwarna pink dan ukurannya 4x6 cm. Kita ingin tahu apakah kedua pas foto ini kongruen atau tidak. Nah, jadi sudah dijelaskan bahwa kongruen adalah dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Kedua pas foto ini sudah memiliki bentuk yang sama, yaitu sama-sama persegi panjang, dan juga ukurannya yang sama, yaitu 4x6 cm. Artinya, pas foto A dan pas foto B itu kongruen. Kongruen bisa disimbolkan dengan simbol berikut. Berarti bisa kita tuliskan sebagai berikut, yaitu pas foto A kongruen dengan pas foto B. Lanjut ke contoh yang kedua, ada juga pas foto A, pas foto C dengan frame berwarna biru dan ukuran 4x6 cm, dan pas foto D dengan frame warna pink dan ukuran 2x4 cm. Apakah kedua pas foto ini kongruen? Tentu jawabannya tidak, karena walaupun memiliki bentuk yang sama, tetapi ukurannya berbeda, di mana pas foto C ukurannya 4x6 cm, dan pas foto D ukurannya 2x4 cm. Nah, jika kedua bangun tidak kongruen, itu bisa disimbolkan dengan simbol berikut. Jadi, bisa kita tuliskan bahwa pas foto C tidak kongruen dengan pas foto D. Nah, kita lanjut ke syarat kongruen. Dua bangun datar dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu satu, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Supaya lebih jelas, silakan perhatikan ilustrasi berikut. Terdapat trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Nah, pada dasarnya, trapesium ABCD dan trapesium PQRS itu kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama, di mana trapesium PQRS merupakan rotasi dari trapesium ABCD. Sekarang kita ingin melihat lebih spesifik lagi syarat kongruen. Syarat kongruen tadi itu ada dua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita perhatikan dulu sisi-sisi yang bersesuaiannya. Pertama kita lihat sisi AB. Nah, sisi AB ini bersesuaian dengan sisi PQ. Kenapa? Karena sisi AB memiliki simbol yang sama dengan sisi PQ. Artinya, panjang kedua sisi ini juga sama, sehingga bisa kita tuliskan dengan AB sama dengan PQ.
Begitu pula dengan sisi yang lainnya, yaitu sisi BC dan sisi QR, sisi CD dan sisi RS, lalu yang terakhir sisi DA dan sisi SP. Lanjut ke syarat yang kedua, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sudut yang bersesuaian ini, yang pertama ada sudut A dan sudut P. Karena letaknya yang bersesuaian atau sama, dan juga simbolnya juga sama. Artinya, sudut A sama besar dengan sudut B. Lanjut lagi, sudut yang lainnya yaitu sudut B dan sudut Q, sudut C dan sudut R, dan yang terakhir sudut D dan sudut S. Berarti bisa kita simpulkan bahwa trapesium ABCD kongruen trapesium PQRS, atau bisa dituliskan sebagai berikut, yaitu ABCD kongruen PQRS. Nah, sudah paham, kita lanjut ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan bangun datar yang kongruen. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa kongruen itu adalah bangun yang bentuk dan ukurannya sama. Berarti dari ke-10 gambar ini didapatkanlah bahwa bangun yang kongruen yaitu C, F, dan J, yang bisa dituliskan seperti berikut, yaitu C kongruen F kongruen J. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Bangun di bawah ini kongruen. Tentukan nilai X dan Y pada gambar. Nah, karena kedua bangun ini kongruen, berarti sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Begitu pula dengan sudutnya yang sama besar. Pertama, kita perhatikan sisi yang bersesuaian. Sisi pada sudut 70 derajat memiliki simbol yang sama dengan sisi dengan sudut 125 derajat. Nah, artinya sisi ini merupakan sisi yang bersesuaian dan sama panjang, dan juga sudutnya juga sama besar. Berarti sudut berikut adalah sudut 70 derajat. Lalu lanjut ke sisi selanjutnya, yaitu sisi yang menghubungkan 125 derajat dengan X derajat. Memiliki atau bersesuaian dengan sisi dengan sudut 85 derajat. Artinya, X derajat itu sama dengan 85 derajat. Lalu bagaimana dengan Y? Nah, karena kita sudah menemukan ketiga sudut, yaitu 125 derajat, dan 70 derajat, dan 85 derajat, tentu Y derajat ini adalah sisa dari total semua sudut tersebut. Nah, kita tahu bahwa total sudut dari sebuah bangun datar adalah 360 derajat. Artinya bisa kita dapatkan Y derajat sama dengan 360 derajat dikurang 125 derajat ditambah 85 derajat ditambah 70 derajat, yaitu sama dengan 360 derajat dikurang 280 derajat. Hasil akhirnya yaitu Y derajat sama dengan 80 derajat. Nah, lanjut lagi ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar di bawah berikut. Ada persegi panjang ABCD dan persegi panjang BEFG, di mana panjang AD adalah 10 cm. Nah, jika ABCD kongruen BEFG dan BE adalah 2/5 BC, tentukan panjang CD. Bagaimana cara menjawabnya? Pertama, kita tuliskan apa yang diketahui dari soal. Yang pertama yaitu, karena mereka kongruen berarti sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian dan sama panjang itu yaitu AB sama dengan BE, sama dengan CD, dan sama dengan FG. Dan BC sama dengan BG, sama dengan AD, sama dengan EF. Lalu AD diketahui 10 cm, dan BE sama dengan 2/5 BC. Sedangkan yang ditanya adalah panjang CD. Cara menjawabnya, kita tahu bahwa CD
itu sama dengan BE, di mana BE adalah 2/5 BC. Sedangkan BC kita ketahui itu dia bersesuaian dan sama panjang dengan AD, yang artinya BC sama dengan AD sama dengan 10 cm. Berarti kita ganti BC dengan 10 cm, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya yaitu CD sama dengan 4 cm. Oke, itulah video pembahasan materi kekongruenan bangun datar pada pertemuan pertama ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.